Pergi ke pasar membeli mangga, tidak lupa juga untuk jajan serabi. Halo kawan semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan semangat pada hari ini. Bunga mawar tumbuh di taman, baunya wangi yang sangat menarik. Ada materi presentasi yang akan kami sajikan. Sudah siapkah untuk menyimak dengan baik? Pada materi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah serta ancaman disintegrasi. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Dianosa, Giva, Ika Nuril, Ailatul Jannah, Sela Amelia, dan Putra Bakti, serta guru mapel sejarah kita yaitu Budinta Ferdiana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan DI atau TII, serta PRRI atau Permesta. Yang pertama, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia merupakan pemberontakan ideologis yang menginginkan perubahan dasar negara sebagai negara Islam. Gerakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo pada tahun 1948 sampai 1949 di Jawa Barat, yang kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh pemberontakan Kartosuwirjo disebabkan oleh ketidakpuasan Kartosuwirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayangi oleh kehadiran Belanda. Terlebih setelah perjanjian Renville ditandatangani pada 1948 yang menurut Kartosuwirjo dianggap tidak melindungi warga Jawa Barat. Dari pemberontakan tersebut memiliki dampak yaitu 1. Menjalarnya pemberontakan ke daerah-daerah lainnya. 2. Menyebabkan benturan antara angkatan bersenjata NNI yang bernama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dengan TNI, yaitu pasukan divisi Siliwangi. 3. Pasca ditangkap, Kartosuwirjo dinyatakan bersalah atas pemberontakan dan pencobaan pembunuhan Presiden Soekarno oleh pengadilan militer. 4. Hukuman mati kepada Kartosuwirjo akhirnya tetap dilaksanakan pada 5 September 1962. Eksekusi mati Kartosuwirjo dilakukan dengan cara ditembak oleh regu tembak yang terdiri 12 orang. Beberapa lokasi pemberontakan ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Selatan. 1. Jawa Barat. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo yang sebenarnya juga seorang pejuang. Dia bersama-sama dengan Soekarno, Abikusno, Cokrosuyoso, Muso, dan Alimin merupakan murid dari Hos Cokro Aminoto, pemimpin Sarekat Islam. Ada beberapa usaha untuk menumpas pemberontakan TI atau TII untuk memerlukan waktu yang lama disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. A. Medannya berupa daerah pegunungan-pegunungan sehingga dapat mendukung pasukan DI atau TII untuk bergerilya. B. Pasukan Kartosuwirjo dapat bergerak dengan leluasa di kalangan rakyat. C. Pasukan TI atau TII mendapat bantuan dari beberapa orang Belanda, antara lain pemilik-pemilik perkebunan dan para pendukung negara Pasundan. D. Suasana politik yang tidak stabil dan sikap beberapa kalangan partai politik telah mempersulit usaha-usaha pemulihan keamanan. 2. Jawa Tengah. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah di bawah pimpinan Amir Fattah yang bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. 3. Sulawesi Selatan. Gerakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Beliau sebelumnya adalah pejuang bersama-sama Andi Matalata dan Saleh Lahade. Mereka membentuk Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi atau TRIPS. Ide itu disetujui Panglima Besar Jenderal Sudirman tanggal 16 April 1946. 4. Aceh. Pemberontakan DI atau TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Beureuh. Pemberontakan meletus karena kekhawatiran akan kehilangan kedudukan. Saat kecewa diturunkannya kedudukan Aceh dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. 5. Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan dikobarkan Ibnu Hajar, seorang bekas Letnan II TNI. Ia adalah seorang pejuang yang berasal dari Kalimantan Selatan.
Materi yang kedua yaitu PRRI atau Permesta. Pemberontakan PRRI Permesta adalah peristiwa separatis berupa gerakan revolusi oposisi pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan yang tidak puas terhadap pusat karena mengistimewakan Jawa dalam pembangunan daerah. Latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI atau Permesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta diawali dengan kekecewaan di tubuh Angkatan Darat atas rendahnya tingkat kesejahteraan tentara di wilayah Sulawesi dan Sumatera. Hal tersebut mendorong adanya penentangan di tubuh Angkatan Darat terhadap Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Awal terjadinya pemberontakan. Pemerintah pusat yang tidak adil dalam hal alokasi dana pembangunan mendorong tokoh militer dan sipil di daerah membentuk Dewan Daerah di Desember 1956 dan Februari 1957 sebagai alat perjuangan tuntutan. Pemberontakan PRRI atau Permesta diawali dengan membentuk dewan di 4 daerah berikut. 1. Sumatera, membentuk Dewan Gajah dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. 2. Sulawesi Utara, membentuk Dewan Manguni dipimpin oleh Kolonel Venj Sumual. 3. Sumatera Barat, membentuk Dewan Banteng dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 4. Sumatera Selatan, membentuk Dewan Garuda dipimpin oleh Letkol Berlian. Tujuan pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan oleh PRRI dan Permesta sering disebut sebagai gerakan deklarasi politik untuk memperjuangkan Indonesia dan bukan untuk melepaskan diri dari negara Republik Indonesia. Ada pula upaya penumpasan pemberontakan PRRI Permesta. Dalam rangka untuk mengatasi pemberontakan PRRI dan Permesta, pemerintah pusat melakukan beberapa upaya, baik upaya damai melalui jalur musyawarah dan operasi militer. Dampak Permesta. 1. Mendorong Presiden Insinyur Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Konstitusi Indonesia ke UUD 1945 dan membubarkan parlemen. 2. Memicu terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966. 3. Memberikan dampak bagi perkembangan daerah-daerah di Indonesia Timur. Dari materi yang kelompok kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pemberontakan DI atau TII dan PRRI atau Permesta merupakan dua peristiwa besar dalam sejarah Indonesia yang dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait dengan masalah keadilan, pemerataan pembangunan, dan sistem pemerintahan. Sekian presentasi dari kami, maaf jika ada salah kata atau salah menaruh rasa, seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu?